Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ini kita akan coba bincang berkaitan dengan kearifan tradisi lokal. Kita akan mencoba untuk menggali makna Kasabua Ade, Kasabua Weki. Nah, kata-kata ini bagi saya adalah kata-kata yang memiliki kedalaman makna yang diproduksi oleh orang-orang terdahulu dengan keluhuran yang luar biasa. Kata-kata ini tentu secara generik ketika ditanyakan kepada orang apa maksudnya Kasabua Ade, Kasabua Weki, mungkin saja bisa untuk dijawab secara sepintas, tapi untuk menyelami kedalaman makna Kasabua Ade, Kasabua Weki sepertinya masih cukup rumit hingga saat ini. Nah, Kasabua Ade secara sederhana dapat diartikan dengan satukan hati, sementara Kasabua Weki bisa juga dimaknai dengan satukan diri. Kenapa muncul frasa yang modelnya demikian? Kenapa ada seruan untuk kemudian mengajak kita menyatukan hati, menyatukan diri? Bagi saya, setelah saya membaca lebih jauh berkaitan dengan makna Kasabua Ade dan Kasabua Weki, saya menemukan bahwa orang-orang terdahulu mengandaikan diri kita yang sejati, inti dari kedirian kita adalah pada hati, pada dimensi kedalaman, sehingga yang diserukan adalah Kasabua Ade, bukan Kasabua Fiko atau Kasabua Ilu atau Kasabua yang lain-lain. Begitu juga Kasabua Weki, bukan Kasabua Serumbu yang diungkapkan, tetapi Kasabua Weki. Ini mengandaikan dimensi kedalaman yang ingin dipertautkan dalam pengungkapan ini, bahwa keutuhan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, atau di kampung-kampung itu mesti diwujudkan melalui pertautan hati. Tentu saja membangun pertautan hati diri yang satu dengan diri yang lain tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini butuh sesuatu yang memang kita gali dalam kedirian manusia. Bagi orang Bima, diri manusia yang sejati adalah pada ruhnya, meskipun hampir semua orang memahami bahwa manusia terdiri dari dua dimensi, yakni aspek ruhani dan aspek jasmani, aspek material dan aspek spiritual, aspek jasadia dan aspek batinia, aspek fisik dan aspek materi. Nah, meski demikian bahwa ternyata kalau kemudian digali lebih dalam di dalam tradisi kearifan, bahwa dua hal ini kita bisa lihat dalam 3 level. Level yang pertama bahwa pada diri manusia ada unsur yang disebut dengan unsur physically, unsur materi. Tetapi kemudian pada level yang lainnya kita lihat pada diri manusia ada unsur hewani, unsur tumbuh-tumbuhan, unsur kehidupan. Kemudian ada sesuatu yang menjadi ciri khas manusia adalah pada ruhnya, pada kesadarannya. Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi sesungguhnya ajakan Kasabua Ade, Kasabua Weki adalah ajakan untuk mempertautkan kesadaran. Kesadaran itu bersumber dari kedalaman batin kita, dari ruhani kita, bukan dari aspek-aspek yang lain, sehingga kemudian hewan, tumbuhan tidaklah berkesadaran sebagaimana kesadaran yang kita miliki. Sekali lagi, inti dari kemanusiaan sesungguhnya adalah terletak pada kesadarannya. Kesadaran diproduksi melalui hatinya, melalui dimensi kedalamannya, melalui ruhnya. Dan ini sesungguhnya menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu di tanah Bima sudah melihat mutiara yang sesungguhnya pada kedirian manusia, bahwa manusia akan memproduksi kesadaran dari kedalaman batinnya, dari hatinya, dari ruhnya. Nah, dari sini kemudian hati mengandaikan adanya kehendak. Jadi diri manusia sebagai subjek memiliki kehendak, dan kehendak itu syarat dengan kebebasan. Ujung daripada kehendak sesungguhnya adalah tindakan.
sehingga rangkaian untuk membangun keutuhan, membangun persatuan tidaklah bisa diwujudkan manakala kemudian tidak berangkat dari dalam, tidak ada kehendak hingga tindakan untuk mewujudkannya. Dan tentu saja kehendak itu biasanya disyaratkan dengan kebebasan, sehingga kemudian ada kehendak bebas. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa membatasi kehendak? Jikalau kemudian dalam tata ruang kehidupan kita menemukan ada deviasi dalam sisi kehidupan kita, bahwa ada kekacauan, ada kompetisi yang luar biasa, ada kekisruhan, dan tentu saja ini lahir juga dari diri manusia. Hanya saja kemudian watak asli manusia adalah pada titik berangkatnya adalah pada ruhnya. Tetapi kemudian yang terwujud dalam tindakan nyata itu juga berangkat dari kehendaknya. Nah, pada aspek yang lain tadi saya sudah sampaikan bahwa ada seruan untuk ke sebuah weki, bukan ke sebuah serumbu. Weki bagi saya mengandaikan adanya subjek, manusia sebagai subjek, sebagai pelaku yang dalam kaitan dengan ini bahwa ada hubungan subjek dengan subjek. Jadi ada pertautan hati antara pribadi yang satu dan pribadi yang lain. Aku yang satu dengan aku yang lain itu berjumpa, bertemu, berkomunikasi, berinteraksi untuk kemudian membangun pertautan hati, dan dengan pertautan hati itu kemudian ada keutuhan bisa diwujudkan. Tidak akan mungkin keutuhan bisa terwujud kalau kemudian tidak berangkat dari kesadaran. Dan kesadaran tidaklah kemudian terbangun melalui faktor dari luar, tetapi dia datang dari kedalaman ruhani kita. Maka orang yang berjalan tanpa ruhnya, dia tidak akan mungkin menggapai satu kesadaran yang sejati. Dia akan terjebak pada kesadaran materi, dia akan terjebak pada kesadaran hewani, kesadaran nabati, tetapi tidak pada kesadaran kemanusiaan. Karena inti dari kesadaran kemanusiaan adalah berangkat dari dimensi kedalaman batinnya, dari ruhnya. Dan itu yang menjadi ciri manusia, yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Dan tentu saja orang-orang terdahulu sudah meletakkan dengan baik bagaimana seruan untuk membangun keutuhan, membangun persatuan yang datang dari kedalaman hati kita, batin kita, ruh kita. Dan itu diandaikan dalam ungkapan kasabua ade, kasabua weki. Nah, hubungan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, aku yang satu sebagai orang Bima dan aku yang lain sebagai orang Bima, tidak mungkin terwujud tanpa kemudian ada relasi. Jadi ada relasi kehendak dengan tindakan, aku yang satu dengan aku yang lainnya. Dan ini kemudian diwujudkan melalui model komunikasi yang berlangsung secara intensif. Komunikasi yang berangkat dari hati ke hati. Jadi diproduksi oleh hati, dan hati tentu saja akan cenderung pada sesuatu yang hanif, yang benar. Hati akan mengekspresikan sikap batin di mana kemudian kita cenderung pada kebenaran, kita cenderung pada kebaikan, kita cenderung pada kesucian, kita cenderung pada keindahan, kita cenderung pada keadilan. Dan yang tidak melakukan hal yang demikian, maka terjadi deviasi dalam sisi kehidupannya. Sehingga kembali lagi bahwa untuk membangun keutuhan sebagaimana pada seruan kasabua ade, kasabua weki, haruslah berangkat dari hati, dari kedalaman batin kita. Dan saya kira frasa ini menjelaskan kecanggihan, keluhuran, kejeniusan manusia Bima zaman lampau yang diwariskan kepada kita saat ini. Saya kira itu untuk kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.